Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku, dengan saya Ibu Sri Winarti dari SMK Negeri 2 Wonosari, yang kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 semester ganjil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KD 3.18, yaitu menyeleksi strategi pemasaran. Sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu ya, supaya menambah semangat saya untuk membuat video pembelajaran selanjutnya, untuk menemani pembelajaran kalian selama di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan lebih dapat memberikan penjelasan terhadap materi yang sudah saya share dalam bentuk PDF. Mari kita lanjutkan. Nah, sebenarnya semester ini kita akan mempelajari kompetensi ada 2, ya, sebenarnya. Namun demikian, karena memang kondisi yang sedang tidak memungkinkan, maka kita pada kesempatan ini hanya dapat menyelesaikan 1 KD saja. Itu pun barangkali tidak bisa maksimal ya. Ini meskipun alokasinya ada banyak sekali, tetapi karena kita bersama-sama dengan produktif, maka kita tinggal memiliki waktu beberapa kali pertemuan saja. Sehingga mungkin ini hanya sedikit saja yang kita pelajari dari apa yang seharusnya kita pelajari, yaitu tentang menyeleksi strategi pemasaran. Nah, pada dasarnya tagihan dari kompetensi kali ini adalah kalian semuanya memiliki marketplace. Itu yang sebenarnya harus kita miliki, tetapi nanti kita tetap berusaha bagaimana yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian promosi. Apa atau sebenarnya kegiatan promosi? Promosi ini adalah bagian yang penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Pada saat kita melakukan kegiatan promosi yang efektif dan efisien, serta terarah ini maksudnya adalah sesuai dengan segmentasi pasar yang kita tuju. Nah, kalau sudah terarah, maka harapannya biaya promosi yang kita keluarkan itu tidak akan terbuang percuma. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyesuaikan dengan pangsa pasar atau menyesuaikan dengan segmen pasar yang kita tuju, maka mereka akan membeli produk yang kita promosikan. Nah, oleh karena itu, biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan promosi ini tidak terbuang percuma karena ada pendapatan yang masuk. Nah, dalam melakukan kegiatan promosi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kemudian yang kita bahas di sini hanya sedikit saja tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap branding atau pelabelan. Nah, ada yang dimaksud dengan brand name. Ini kata-kata, huruf atau angka yang dapat diucapkan brand name. Brand mark itu bagian dari brand, sama sebenarnya brand, tapi bentuknya itu simbol, desain, warna atau huruf-huruf tertentu yang memang itu selalu dipakai, itu tidak berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah trademark. Ini adalah brand-brand yang dilindungi oleh undang-undang karena memang sudah melalui proses pendaftaran dalam pemerintah sehingga memiliki hak untuk menggunakannya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari brand name, brand mark, dan trademark. Sebenarnya kita tidak usah berdiskusi terlalu panjang tentang apa bedanya brand name dan brand mark. Bahwa yang paling penting di antara brand ini adalah logo ini kita gunakan sebagai simbol, kita gunakan sebagai wahana untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen supaya konsumen itu tidak salah gitu. Nah, sedangkan untuk trademark ini adalah tulisan-tulisan kecil yang ada di samping dari brand name maupun brand mark. Silahkan nanti kalau di rumah ada produk, ada labelnya, silahkan dicari apakah itu termasuk brand name, brand mark, ataukah trademark.
Nah, selanjutnya tugas dari promosi itu untuk apa toh? Ada istilah AIDA itu ya. Tugasnya adalah bagaimana promosi itu untuk mendapatkan perhatian dari konsumen yang barangkali belum mengenal. Kemudian mempertahankan minat ini adalah apa namanya? Supaya konsumen tidak lari kepada produk yang lain. Kemudian desire itu orang yang selama ini belum tertarik, kemudian dengan adanya kegiatan promosi itu dapat menimbulkan keinginan untuk membeli. Yang keempat adalah action, melakukan tindakan. Ya, itu yang paling penting. Ketika kegiatan promosi itu berhasil, ketika sudah terjadi transaksi pembelian. Kalau baru kepengen, nah itu ya berhasil, tetapi belum sepenuhnya. Nah, lalu fungsi promosi itu untuk apa? Fungsi promosi menurut Supardili ya. Yang pertama adalah untuk mengenalkan supaya produk yang akan dijual ini diketahui oleh masyarakat sehingga harus sesuai antara konsumen dan cara kita atau media yang kita gunakan untuk promosi itu harus pas. Nah, ini contohnya adalah informasi merek, harga produk atau keunggulan produk dibandingkan dengan produk yang lain ya. Mengenalkan produk kepada masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu menawarkan. Konsumen diajak untuk mengetahui informasi dari produk yang ditawarkan agar konsumen membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, ini misalnya seperti ini. Pada pembeli 100 pertama akan mendapatkan diskon 10% atau gratis souvenir atau yang lain. Nah, ini kan sering sekali kita jumpai. Yang ketiga adalah fungsi penjagaan konsumen. Fungsi penjagaan konsumen itu adalah memberikan pelayanan yang baik agar konsumen itu tetap setia pada produk yang sudah mereka gunakan. Jadi tidak pindah ke lain hati. Gitu. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat oleh pemilik produk atau tim perusahaan barangkali. Misalnya, ya tidak selamanya harus memperbaiki kesalahan gitu ya, tetapi untuk memperbaiki proses pemasaran atau proses penjualan. Contohnya, membeli 2 gratis 1 untuk produk A, atau mungkin diskon 75% untuk produk B di supermarket, atau mungkin SMS 10 kali, bonus SMS 100 kali, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali tawaran-tawaran yang digunakan oleh perusahaan untuk kembali menaikkan omset penjualan gitu ya. Jadi kita harus sebagai konsumen kita harus benar-benar bisa memilih mana yang sebaiknya kita lakukan pembelian. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan promosi ya? Ada kegiatan advertensi atau periklanan. Kalian sudah paham betul apa itu periklanan ya. Periklanan itu mengenalkan produk melalui beberapa media gitu. Nah, media apa saja yang bisa kita gunakan? Ada media cetak, elektronik, advertising, kiriman langsung, ya, COD, advertensi khusus atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke, banyak sekali kita lihat di jalan-jalan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan personal selling atau tatap muka. Kalau personal selling ini benar-benar harus ada orangnya ya, tidak bisa melalui media tulisan atau yang lain, tapi benar-benar ketemu dengan orangnya atau salesnya. Kemudian, ciri dalam personal selling ini ya, adanya hubungan yang akrab antara penjual dan pembeli. Adanya hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Ya adanya tanggapan dari konsumen itu personal selling. Biasanya ini adalah digunakan untuk pemasaran produk-produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tidak bisa hanya dilakukan secara online. Nah, ini contohnya, jadi ada orangnya gitu ya, ketemu. Selanjutnya adalah sales promotion. Sales promotion ini adalah kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan beberapa alat. Kalau ini sales promotion ya. Jadi memang promosi penjualan ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ada sampel, ada pakai kupon, ada mungkin beli paketan gitu ya. Kemudian ada cashback atau diskon, ada display, ada pameran, ada undian berhadiah. Itu namanya sales promotion. Ini contohnya. Kita juga sering melihat dan barangkali kita juga sering
kepo, apalagi perempuan seperti saya. Lihat diskonan tuh, cari diskon. Selanjutnya adalah publisitas. Publisitas itu adalah sejumlah informasi tentang barang yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan. Ini adalah bertujuan untuk meyakinkan konsumen tentang suatu produk atau meningkatkan citra produk perusahaan. Publisitas. Nah, untuk alat-alat publisitas itu bisa dilakukan dengan cara melalui jumpa pers, kemudian ada product publicity, ada company gathering, ada lobbying, ada bimbingan. Banyak yang bisa dilakukan perusahaan, tinggal memilih mana yang akan digunakan. Ya, contohnya seperti ini. Okay. Family gathering. Nah, materi kali ini cukup, semoga bermanfaat dan silahkan nanti komen di di classroom ya masing-masing. Berikan masukan kepada saya, boleh juga komen di YouTube ya, boleh juga komen di classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.